Bismillah. Baik, kita akan belajar tentang dinamika gerak. Nah, ini ada kinematika, ada dinamika gerak. Kenapa ada kinematika gerak dan dinamika gerak? Kinematika itu hanya membahas gerakannya saja, jadi tidak melihat mengapa benda itu bergerak, apa yang menyebabkan benda itu bergerak itu. Sedangkan untuk dinamika itu akan melihat sebab-sebab yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, itu. Jadi yang menyebabkan benda bergerak itu salah satunya adalah gaya, adanya gaya yang terjadi pada benda. Itu. Jadi mengapa benda dapat bergerak dan apa yang membuat benda pada mulanya diam atau bergerak. Nah, ini akan dibahas pada bab dinamika gerak. Nah, ini ada dinamika gerak yang sederhana, itu membahas hubungan gaya dan gerak. Gaya itu ada tarikan atau dorongan yang menumbuhkan benda itu bergerak. Bisa dorongan, bisa tarikan, gitu ya. Tarikan bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Itu yang nanti akan memperlihatkan gaya langsung dan gaya tidak langsung. Gaya termasuk besaran vektor karena gaya mempunyai besar dan arah, jadi memperhatikan arah nanti. Gaya langsung itu yang gaya yang mengenai benda secara langsung ya, jadi dorongan yang menyentuh benda secara langsung atau tarikan menempel pada bendanya. Gaya yang tidak langsung, gaya itu tidak langsung mengenai benda, seperti gaya magnetik, gaya gravitasi. Ini ada hukum Newton 1. Nah, ini dikatakan suatu benda akan tetap diam ya. Bendanya itu diam, akan tetap diam, atau benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan ketika gaya yang bekerja pada benda itu jumlahnya 0 gitu. Jadi meskipun benda diam itu tidak ada gaya yang menyentuh, berarti bendanya itu diam. Tetapi ketika ada gaya sedangkan resultan atau jumlahnya itu 0, maksudnya seperti apa? Ketika si A mendorong meja yang sama dengan si B, si A arahnya ke timur, si B ke arahnya yang barat, kekuatan gayanya itu sama sehingga meja akan diam. Tetapi ketika itu yang bergerak, itu bayangkan ketika naik motor terus kemudian koplingnya diinjak, tidak ada dorongan dari gas mesin ya, tidak ada penambahan kecepatan, dibiarkan aja persneling koplingnya diinjak, sehingga itu akan tetap meluncur motornya dengan kecepatan konstan. Ini yang disebut hukum kelembaman. Nah, hukum 2 Newton itu bagian dari ini, hubungan massa dan percepatan. Ketika benda itu didorong dengan gaya yang kecil, maka nanti gerakannya kemungkinan dia tetap diam atau bergerak pelan-pelan. Tetapi kalau dorongannya semakin besar, maka gerakannya juga akan semakin cepat. Nah, ini sebanding dengan percepatannya, perubahan kecepatan gayanya itu. Tetapi berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau massanya semakin besar, otomatis gerakannya semakin pelan. Nah, ini. Kemudian hukum 3 Newton, ini aksi reaksi. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi, si A dorong, si B juga dorong satu benda berlawanan, itu bukan aksi reaksi. Tetapi kalau aksi reaksi itu ada gaya aksi dan reaksinya itu otomatis dapat gitu ya. Nah, seolah-olah kalau kita mendorong lemari yang
ke tembok. Nah itu kita dorong ke arah tembok, otomatis lemari akan tetap diam, karena seolah-olah lemari akan mendapat dorongan kembali untuk melawan gaya yang kita berikan. Nah, arahnya negatif karena berlawanan arah. Ya, gaya berat, gaya yang arahnya gravitasi bumi, gaya normal ini yang akan selalu tegak lurus dengan permukaan sentuh benda. Ya, meskipun gaya normal itu nanti besarannya sama dengan gaya berat dalam kondisi tegak lurus terhadap tegak lurus terhadap permukaan bumi. Tetapi pada bidang miring akan memiliki nilai yang berbeda. Ini ada gaya gesek juga. Gaya gesek itu ya seolah adalah gaya yang kalau kita berjalan itu yang menyebabkan kita tidak terpeleset. Ya, berarti kaki kita ada gesekan dengan lantai yang menghambat kita terpeleset. Bayangkan ketika jalannya licin itu otomatis nanti seolah-olah gesekannya tidak ada, maka gesekan kecil itu kita bisa jadi terpeleset. Nah, ketika benda itu dalam kondisi diam dan sampai dengan benda akan bergerak, itu berlaku gaya gesek statis. Tetapi ada gaya gesek ketika benda bergerak, disebut gaya gesek kinetis. Gaya gesek ini akan berlawanan dengan arah gerakan benda. Ketika gerakan bendanya ke kanan, arah gaya geseknya itu ke kiri, karena ini gaya gesek itu kan sifatnya menghambat. Nah, dinamika gerak ini akan membahas hukum Newton tentang gerak, karena ini melihat mengapa benda itu bergerak tadi, ya. Nah, ini kalau dijelaskan lagi, ketika satu benda sebelah kiri dalam kondisi datar, itu N itu berangkat dari permukaan bidang sentuhnya tegak lurus, ya. Ini selalu tegak lurus. Sedangkan berat, gaya berat itu akan selalu mengarah ke bawah, pusat gravitasi. Sehingga kalau kondisi seperti ini, itu kalau didiagramkan X dan Y itu, jadi N itu sama dengan W. Sedangkan untuk sumbu X, ya, itu ada F dan FG. Nah, ini kalau nanti mau diproses dijumlahkan, ini harus diarahkan dulu ke sumbu X dulu atau sumbu Y, sehingga nanti bisa dioperasikan penjumlahan. Nah, ini kalau terjadi pada bidang miring, maka nanti posisi N itu akan selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh benda itu. Sedangkan untuk W itu akan searah dengan pusat gravitasi bumi ke bawah. Nah, maka nanti kalau digambarkan di diagram koordinat, sumbu koordinat, ya, untuk Y itu N searah Y, sedangkan W itu nanti akan dikonversi dengan persamaan sin atau cos, ya. Ini disejajarkan. Begitu juga nanti searah F dan FG ini juga nanti W akan memiliki dimensi ke sumbu arah F dan FG, sehingga kalau searah nanti dijumlahkan, kalau berlawan arah mengurangi. Nah, ini kondisinya seperti ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih.